Om Awigenem Astu Namasidam. Om Anuh Badrah Kartawo Waktu Wisata. Om Swastiastu. Sahabat UBTV dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta, dalam topik atau dalam acara Mutiara Iman Hindu. Dalam kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi yang ada kaitannya dengan kehidupan di alam ini, yaitu introspeksi diri dalam perspektif yoga. Sahabat UBTV dimanapun berada, tentunya kalau mengenal atau mendengar kata yoga sudah tidak asing lagi. Sebagian besar bahkan di beberapa bagian belahan dunia ini, kegiatan yoga itu menjadi sesuatu yang bersifat, ya boleh dikatakan, dapat dilakukan oleh setiap orang yang ada di alam ini. Yoga itu adalah merupakan suatu kreativitas daripada kegiatan seseorang di dalam mengatur perilaku daripada gerak tubuh dari masing-masing. Itu yang kiranya kaitannya dengan yoga itu sendiri. Itu dalam perspektif yoga secara umum. Tetapi di dalam pandangan Hindu, bahwa yoga ini adalah merupakan sebuah konsep hidup yang disebut atau dapat dikatakan sebagai konsep yang disebut catur yoga. 4 tingkat kehidupan yang dilalui di dalam alam ini. Catur yoga itu terdiri dari, yang pertama adalah disebut dengan karma yoga. Kemudian yang kedua disebut dengan bhakti yoga. Yang ketiga disebut dengan jnana yoga. Kemudian yang keempat disebut dengan dhyana yoga. Nah, inilah 4 konsep dalam kehidupan. Mari kita ulas satu persatu. Karma yoga adalah sesuatu sikap yang pada dasarnya memberikan sesuatu kebijakan atas kemampuan yang dilakukan di dalam hidup ini. Karma berkaitan dengan hasil daripada yang dilakukan, karma yoga. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan bhakti yoga. Bhakti yoga ini adalah merupakan sikap wujud kesetiaan di dalam melakukan konsep hidup, baik dalam menempuh hidup jalan spiritual maupun jalan material. Bhakti, perwujudan yang tulus ikhlas, perwujudan yang hakiki di dalam kehidupan di alam ini. Dia mampu untuk menyampaikan sesuatunya berdasarkan ada unsur bhakti. Kemudian yang ketiga, jnana yoga. Di dalam kehidupan ini dia mampu mempolakan pikirnya berdasarkan atas kemampuan pola pikir. Jnana yoga atau ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dia bisa menyampaikan sesuatu pada unsur dirinya sendiri melalui hal yang dimilikinya atas dasar pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dhyana yoga. Dhyana yoga adalah jalan dalam perilaku kehidupannya. Ini 4 konsep inilah yang di dalam kehidupan kesehari-hariannya akan mengatur kehidupan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan praktek yoga itu sendiri? Di zaman modern atau di zaman globalisasi ini, sering kita
menjumpai adanya fenomena-fenomena yang timbul di dalam kehidupan ini, baik yang bersifat positif maupun negatif. Ini karena interaksi daripada umat itu sendiri atau umat Hindu itu sendiri di dalam melakukan tugas dan kewajibannya di alam ini. Tetapi ada suatu hal yang harus diperhatikan di dalam melakukan atau menjalani tugas kehidupan, yaitu bagaimana mewujudkan perbuatan dharma itu sendiri di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat apa kaitannya dengan yoga itu sendiri secara praktek. Kalau kita kaitkan yoga dalam arti kebutuhan tingkat dalam mengisi dinamika kehidupan di alam ini, yoga itu adalah suatu sikap yang mendasari atas introspeksi diri sehingga mampu untuk mengendalikan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Yoga sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang mampu dilakukan sesuatu yang dilakukan untuk melatih diri di dalam kehidupan ini. Melatih bagaimana? Nah, ini yang perlu kita cari sekarang. Tadi saya sebutkan dalam konsep hidup umat Hindu Dharma itu mengenal adanya 4 konsep yang disebut dengan catur yuga. Catur yuga ini adalah 4 sistem yang dilakukan. Karena di dalam tubuhnya itu semuanya dimiliki dari keempat sistem itu. Nah, disinilah kata kuncinya adalah apabila ingin introspeksi diri, tentunya kita harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, tetapi bagaimana mewujudannya melalui sistem daripada yoga itu sendiri. Tentunya setelah yang satu ini. Sahabat UB TV dimanapun berada, mari kita mencoba untuk masuk ke dalam pengertian yoga itu sendiri. Kalau kita membaca buku Patanjali atau Patanjali Sutra, sebenarnya yoga itu adalah merupakan suatu kegiatan yang dapat melatih moral, fisik, mental, dan pikiran kita. Ini yang perlu. Patanjali jelas-jelas sekali menyatakan bahwa untuk melatih kondisi daripada keberadaan mental, spiritual, kemudian fisik, kemudian kemampuan bisa dilakukan melalui latihan yoga. Nah, tentunya di dalam yoga itu ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam Patanjali Sutra atau Patanjali, buku Patanjali yang menyebutkan bahwa di dalam praktek yoga itu mengenal adanya 8 tingkatan
kegiatan yang harus dilakukan apabila ingin melakukan praktek yoga. Di antaranya atau bagian-bagian daripada 8 tingkatan ini yang disebut dengan Ashtanga Yoga itu memiliki jenjang atau memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dilampaui oleh seseorang. Antara lain di dalam Ashtanga Yoga atau 8 tingkatan ini ada yang diantaranya menyebutkan yang pertama adalah yang disebut dengan yama. Yama ini kalau di dalam tubuh ini kita bisa kaitkan dengan moral. Moral ini bisa dilatih dengan kekuatan daripada yoga itu sendiri. Moral itu meliputi apa? Ahimsa misalnya di dalam Weda disebutkan. Ahimsa itu apa? Tidak menyakiti. Kemudian kita ada patatanan pada brahmacharya atau menempuh dalam tingkatan kehidupan, menempuh ilmu dalam tingkatan kehidupan. Kemudian ada yang disebut dengan aprigraha. Aprigraha itu adalah kemampuan untuk membuat kenyamanan tubuh ini dalam satu bentuk kekuatan yang dimiliki. Graha itu rumah. Badan ini adalah juga sebagai rumah. Nah itu yang pertama tingkatannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan niyama. Niyama adalah sikap spiritual. Sikap spiritual ini ya tentunya adalah suatu sikap yang timbul dari lubuk hati kita sendiri. Iswara paridana. Yakin akan tubuh kita mengandung suatu kekuatan. Itu yang disebut niyama. Kemudian ada asana, sikap. Ya tentunya dalam jenjang ini manusia memiliki atau tubuh seseorang memiliki sikap-sikap yang harus dilewati. Apa yang harus dilewati? Yaitu keseimbangan. Bagaimana untuk menyeimbangkan sikap-sikap kita di dalam kehidupan ini. Kemudian ada yang disebut dengan yang selanjutnya, yang keempat adalah, tingkatan yang keempat adalah pranayama. Pranayama itu mampu untuk memungsikan atau melatih pernapasan kita pada tatanan korelasi yang berkaitan dengan kesehatan. Di sini jelas sekali ada tingkatannya. Pernapasan pun ada cara mengaturnya. Kemudian ada yang namanya pratihara. Pratihara itu mengendalikan panca indera. Panca indera ini kita harus mampu untuk kendalikan. Misalnya bagaimana indera penglihatan, kita coba kendalikan. Kadangkala kita tertipu oleh indera penglihatan. Begitu kita ngelihat di depan indah, coba sekarang bayangin, fata morgana, di depan kelihatannya indah. Begitu kita cari, tidak ketemu apa-apa. Atau sebaliknya, begitu kita menyatakan bahwa di depan kita ada sesuatu pemandangan yang indah, kita akan lakukan, ternyata keindahan itu semu. Keindahan itu hanya merangsang untuk kita bereaksi dalam hal ini. Dan berbeda-beda untuk menyikapinya. Kemudian ada yang disebut dengan dharana. Dharana ini adalah pikiran yang tajam atau fokus. Kalau kita sudah memikiri pikiran yang tajam, tentunya korelasi daripada kehidupan kita akan mampu untuk kita lakukan dengan baik. Kemudian yang lain ada disebut dengan dhyana. Dhyana itu adalah bagaimana menenangkan pikiran kita. Bagaimana kita mengatur antara gerak perilaku kita dengan pikiran itu sendiri. Harus ada korelasi. Kita punya pikiran, kemudian yang menyebabkan badan ini kita akan bergerak, tentunya harus bisa dikorelasikan atau ditata di dalam melakukan gerak. Sehingga jangan sampai badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Misalnya ya yang paling sering terjadi,
Bagaimana seseorang kalau melaksanakan suatu sembahyang misalnya, atau bersujud kepada Yang Widi, menyatakan diri untuk sujud di hadapannya, tetapi pikirannya melayang kemana-mana, tidak fokus. Nah, ini disebut dengan dhyana. Kemudian ada yang disebut dengan samadhi. Samadhi itu adalah penyatuan. Nah, ini yang paling perlu di tingkatan yoga itu. Samadhi itu memang perlu dilakukan. Jadi dalam hal ini titik fokus pada keberlakuan daripada kita dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan yoga, memang titik akhirnya adalah pada samadhi, penenangan jiwa. Kalau tenang, jiwa kita sudah tenang, tentunya 8 tingkatan yoga ini akan terlalui dengan baik. Sahabat UBTP, saya akan lanjutkan setelah yang satu lagi ini. Sahabat UBTP dimanapun berada, mari kita lanjutkan penjelasannya tentang yoga itu sendiri. Kalau kita berpandangan pada pengertian yoga itu sendiri, memang banyak pemikiran akan yoga itu adalah semacam melatih fisik daripada badan kita sendiri. Tapi di dalam pandangan Hindu, yoga ini adalah merupakan teknik untuk mengendalikan diri di dalam meningkatkan peran serta kehidupannya di alam ini. Artinya, jika seseorang sudah mampu untuk melakukan teknik yoga, atau boleh dikatakan sudah mampu untuk melakukan yoga sebagai pengendalian diri atas kesadaran kemandiriannya sebagai makhluk hidup, tentunya semua yang menjadi beban hidupnya, semua yang menjadi pengikat hidup atau sebagai rambu-rambu hidup akan bisa dilakukan dengan baik. Karena begini, yoga sebagai peningkatan kesadaran secara religius akan mampu untuk menciptakan ketenangan dan keheningan di dalam berperilaku. Apa saja? Tentunya misalnya seperti itu, kalau misalnya seseorang sudah mampu untuk melakukan kesadaran yoga, otomatis pikirannya akan tenang di dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan spiritual. Jika sudah akan menghadapi Yang Widi atau Brahman, sudah memiliki landasan yoga yang kuat, saya yakin apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan dalam pikirannya akan tercapai dengan baik. Jangan-jangan istilah yang disebut dengan moksa atau kebahagiaan itu akan bisa tercapai atas dasar praktik atau pengendalian diri melalui yoga. Kemudian yoga sebenarnya adalah sebuah gerak tingkah laku disiplin spiritual, atau boleh dikatakan seni hidup. Artinya begini, yoga itu kalau boleh dikatakan
sebuah seni hidup di dalam meyakinkan dirinya mampu untuk melakukan ajaran-ajaran, mampu untuk melakukan perbuatan dharma itu sendiri. Karena yoga itu mampu melatih pikiran itu sendiri. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tujuan daripada yoga adalah untuk memperoleh penyatuan dalam rangka mencapai kebebasan. Jadi tujuan di sini adalah memperoleh penyatuan untuk mencapai kebebasan atau kebahagiaan. Kebahagiaan yang disebut di sini adalah kebahagiaan hakiki, mokshatam jagadita. Kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Nah, ini yang perlu dipahami. Di samping itu juga tujuan praktek yoga adalah untuk mengatasi semua penderitaan yang kita lalui di dalam mengisi kehidupan. Apa yang paling kita rasakan di dalam kehidupan ini? Sering merasakan tidak percaya diri, gundah. Sering melakukan tidak yakin pada diri sendiri mampu atau tidak melakukan. Bahasa sekarangnya sering stres. Karena beban hidup yang terlalu berat dihadapi di dalam ini, seseorang itu gampang sekali stres. Tapi di sini kalau kita bisa melakukan gerakan-gerakan yoga yang sedemikian untuk menyadarkan pada kesadaran hakiki kita atau dalam hidup ini, tentunya ini akan mampu untuk mengubah kondisi-kondisi yang apa yang tadi dirasakan. Ya, banyak orang mengatakan bahwa latihan yoga bisa menghilangkan stres, bisa menstabilkan keadaan tubuh, artinya bisa sehat, bisa tenang, bisa untuk mampu untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya dengan baik. Ini kalau secara spesifik, secara material, yoga itu kalau sudah dipraktikkan dengan baik. Kemudian hal yang spesifik lainnya adalah yang paling hakiki di dalam tubuh kita atau pandangan itu adalah mampu untuk mewujudkan atau meningkatkan serada di dalam kehidupan ini. Serada itu tentunya dilakukan atas konsep catur yoga. Ada karma yoga, ada bhakti yoga, kemudian ada jnana yoga, kemudian ada dhyana yoga. Tentunya ini akibat daripada kita mampu untuk melakukan yoga itu sendiri dengan baik di dalam tubuh kita sendiri. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan introspeksi diri di dalam kehidupan ini kalau kita melakukan praktek yoga itu sendiri. Tentunya ini begini, karena ada kaitannya dengan yoga itu adalah melatih untuk mengendalikan diri di dalam, melatih tubuh mengendalikan diri di dalam kehidupannya. Tentunya yoga ini akan bisa atau dapat dilakukan, akan mampu menemukan makna daripada kehidupan itu sendiri. Kemudian mampu untuk melihat jauh ke depan apa tantangan yang akan dihadapi. Kemudian ada suatu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kalau seseorang sudah mampu melakukan teknik atau praktik yoga dengan baik, bagaimana mampu untuk melakukan trikaya parisuddha. Bagaimana berpikir, bagaimana berbuat, bagaimana dalam perkataan juga. Berpikir, berkata, berbuat. Kalau seseorang sudah menekuni dengan praktek yoga,
pikirannya akan tertata dengan baik. Perbuatannya akan mencerminkan perbuatan dharma yang tentunya mampu untuk menciptakan kebahagiaan di alam ini. Bagaimana juga perbuatannya, perbuatan yang dilakukan akan mampu untuk menyeimbangkan diri di dalam menempuh kehidupannya. Artinya di dalam kehidupan ini boleh dikatakan hambatan-hambatan yang bisa mengurangi kemampuan jati dirinya di dalam berperilaku itu mungkin bisa diatasi. Salah satu contoh misalnya begini. Saya di dalam berkarya selalu dihadapi dengan tugas yang berat. Tanggung jawab yang berat. Kemudian sesuatu hal yang harus diwujudkan dengan kemampuan yang dimiliki. Ketiga-tiganya ini berat campur aduk. Tetapi kalau sudah mampu mengendalikan diri melalui yoga, saya kira ketiganya ini tidak akan menyebabkan di dalam diri sendiri itu menjadi sesuatu hal yang bersifat negatif atau kekurangan. Tentunya akan memiliki hasil yang baik berdasarkan atas dharma itu sendiri. Sahabat UBTP dimanapun berada, tentunya dalam hal ini mari kita coba kaitkan dalam kehidupan ini bagaimana kita mampu untuk mengintrospeksi diri di dalam melakukan kegiatan dengan cara melatih kemandirian kita di dalam menempuh jalan hidup. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Dalam Niti Sastra bab 5 sloka 3 menyebutkan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Wasista nimitante manemu laksmi. Kemudian juga disebutkan, oleh perkataan akan mendapatkan kematian. Wasista nimitante pati kapanggu. Juga disebutkan di dalam Niti Sastra, oleh perkataan akan menemukan kesusahan. Wasista nimitante manemu duka. Juga disebutkan, oleh perkataan akan menemukan sahabat. Wasista nimitante manemu mitra. Nah inilah. Jadi kalau disimpulkan dari melakukan praktek yoga, apa yang disebutkan di dalam Niti Sastra tadi, itu akan semuanya dapat dilalui dengan baik. Ya memang salah satu contoh. Karena kita tidak pernah melatih diri kita sendiri dalam introspeksi diri, perkataan kita itu ibarat pedang. Bisa menimbulkan sesuatu yang bersifat tidak baik. Perkataan itu bisa memunculkan, tadi dikatakan bahwa oleh perkataan akan mendapatkan kematian. Wisasta nimitante pati kapanggu. Nah inilah yang perlu kita boleh dalam hal ini cermati bersama. Jadi di sini korelasinya adalah apabila ingin menampakkan jati diri yang baik, jati diri sebagai seorang yang suputra, jati diri sebagai seorang yang memiliki pengetahuan suci, memiliki niat suci, memiliki sesuatu yang bersifat dapat membahagiakan. Nah tentunya mari kita mencoba dalam kehidupan ini kita introspeksi melalui perspektif latihan yoga itu sendiri. Tadi saya sudah sebutkan ada 8 tingkatan Ashtanga Yoga. Yang terakhir itu ya inilah kuncinya. Mampu untuk melihat siapa diri kita sendiri.
Kalau sudah melakukan praktek yoga, ya tentunya hal ini akan dapat tercapai. Banyak lagi segi-segi perbuatan yang kita nikmati di dalam keberhasilan daripada melakukan yoga itu sendiri. Kiranya kalau kita sudah mampu untuk mengendalikan diri, ya apapun di alam ini, apapun di dalam kehidupan ini menjadi tantangan, akan mampu kita lewati dengan baik. Ya, tadi kita kan sudah jelaskan. Kalau kita sudah mampu untuk mengelola pikiran kita, kalau sudah mampu mengelola perkataan kita, sudah mampu mengelola perbuatan kita, tentunya hidup ini akan bisa berjalan di atas rel Dharma. Kesimpulannya adalah bagi seseorang yang sudah melakukan perbuatan Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Raksati, Raksita. Sahabat UBTP, inilah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri dari perspektif yoga. Tentunya sesuatu hal yang kita lakukan adalah wujud pengabdian kita di dalam menempuh kehidupan yang berbahagia. Sekian dan terima kasih, saya akhiri dengan panganjali. Om Santi, Santi, Santi. Om.